Hinder, kalian pernah nggak sih dibanding-bandingkan dengan orang lain, entah sama dengan anak tetangga atau sama anaknya teman orang tua kita, yang mungkin mereka lebih pintar atau lebih sukses. Mungkin tujuannya itu baik, cuman kan nggak semua orang atau nggak semua anak karakternya itu sama. Ada yang karakternya itu menerima atau bahkan sebaliknya. Mungkin kalau satu atau dua kali itu nggak masalah ya. Cuma kalau udah keseringan banget kita dibanding-bandingkan, tiap ada orang atau tamu atau orang tua kita bersosialisasi tentang anak-anaknya, anak tetangga itu lebih pintar atau lebih sukses dari kita, tapi kitanya malah dijelek-jelekan. Lama-lama kan juga kesel juga ya, lama-lama kita juga masukkan ke dalam hati walaupun itu orang tua kita sendiri. Justru bahkan kita dibanding-bandingkan itu lebih sakit kalau yang membanding-bandingkannya itu orang-orang terdekat kita. Karena dengan cara atau pola asuh membanding-bandingkan anak itu tidak akan membantu sama sekali untuk membuat anak itu berubah dengan apa yang diharapkan orang tua kita. Oke, di sisi lain mungkin ada kasus anak itu bisa berubah. Cuma yang aku tahu dan yang aku rasakan itu perubahannya itu ke arah yang negatif. Contohnya itu malah tidak terbuka sama orang tua yang sering membanding-bandingkan anaknya. Misal terkait sesuatu yang dibanding-bandingkan sama orang tua kita. Contohnya, kita di sekolah tidak pintar, atau bahkan di pekerjaan kita tidak begitu bagus atau tidak begitu mentereng dibandingkan dengan anak-anak tetangga kita. Kemudian kita berubah, entah kita lebih giat belajar atau lebih giat mencari kerja lagi. Cuma anak itu nanti pola pikirnya akan berubah. Kayak iya benar kita menjadi lebih pintar atau lebih sukses, cuma kita itu lebih tertutup ke orang tua yang udah membanding-bandingkan kita. Karena setelah kita bisa berubah, perkataan atau perbandingan yang dibanding-bandingkan orang tua tadi itu masih terngiang-ngiang di kita. Bagi sebagian orang ini terlihat atau dianggap lemah. Gitu aja lemah, gitu aja dimasukkan ke hati. Tapi percayalah teman-teman, ini banyak banget yang sudah ngalamin seperti ini. Bahkan sampai mereka dewasa, mereka itu masih ingat dulu aku dibanding-bandingkan sama si A sama si B. Bahkan ada yang dibanding-bandingkan sama saudaranya sendiri. Ketika saudaranya atau tetangga anaknya itu udah sukses duluan atau lebih unggul duluan. Untuk yang belum menikah atau yang sudah punya anak tapi masih kecil, saranku sih hapuslah cara parenting seperti ini. Ubahlah ke parenting yang lebih memotivasi gimana caranya anak itu bisa berubah. Cara didik orang tua zaman dulu itu memang ada positif, ada sisi negatifnya juga. Ya negatifnya yang kayak dibanding-bandingkan ini, kita ambil aja yang sisi positifnya. Misal kalau orang tua dulu itu kerja kerasnya untuk anak bener-bener pontang-panting, itu yang patut kita contoh, yang kita ambil. Karena setiap generasi itu beda-beda, ada yang menerima dan ada juga yang tidak. Kalaupun mau membanding-bandingkan, mungkin disisipkan sisi-sisi positif dan motivasi. Misal contohnya, nah anak si A itu loh pinter ranking 1, atau bahkan anak si B itu udah kerja di sini loh. Kita sisipkan dengan cara, aku pasti anakku
kamu juga bakal lebih sukses atau lebih pintar dari si A atau si B tersebut. Nah, cara seperti itu biasanya lebih termotivasi untuk ke anak, dan juga anak itu lebih merasa dihargai atau didukung dengan hal-hal yang positif. Itu lebih diterima biasanya. Dan kasus-kasus yang pernah aku dengar dan aku alami sendiri seperti itu. Karena perihal membanding-bandingkan ini tidak hanya di dunia parenting untuk anak, di dunia percintaan, di dunia kantor. Itu misal di dunia percintaan kita dibanding-bandingkan dengan orang lain atau mantan, itu kan kita kesel. Di dunia kerja juga dibanding-bandingkan dengan karyawan lain, itu juga kita bakal kesel kalau dibanding-bandingkannya itu juga dengan hal-hal yang negatif atau menjatuhkan mental. Hampir semua output yang membanding-bandingkan dengan cara menjatuhkan mental atau menjelek-jelekkan kita itu hasilnya sama, tidak ada yang positif, lebih ke arah dendam. Jadi ini reminder buat kita semua yang menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita kelak.